Selamat sore Bapak Ibu. Gimana kemerdekaan kita 17 tahun, tanggal 17 Agustus, HUT RI ke-78. Merdeka, amin. Saya menulis judul di slide nomor 1. Saya bikin judul, judulnya saya bilang merdeka untuk melayani. Ya, dengan kurung buka adalah hati seorang gembala. Dan saya mau welcome Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini. Tadi saya kenalan ada Pak Riki. Welcome Pak Riki, ya. Bapak Riki ini adalah keponakan dari Ibu Erna. Jadi Ibu Erna minggu lalu beliau meresponi apa yang dikatakan dengan Pasternomi, tantangan Pasternomi, bawa satu jiwa ke tempat ini. Satu aja nggak usah banyak-banyak. Tante Erna bawa, amin. Luar biasa ya. Cipapa malah bawa 2, Koko dan Cicinya luar biasa. Ya, yang lainnya belum ya. Susah ya. Akan ya. Iya, bawa diri sendiri aja kadang berat ya. Ya. Tapi semangat ya. Saudara ya, semangat ya. Saya saya bangga sekali sama member sel saya. Kemarin waktu saya bilang, oke, kita nggak akan bikin tunjuk-tunjuk lagi siapa yang mau jadi usher. Saya mau setiap kita, seperti Kolose 3:20 katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu penting untuk kita ingat loh. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Martin Luther pernah bilang begini, bahkan saya mengikat tali sepatu saya aja itu untuk Tuhan. So, saya ingatkan kepada setiap anggota sel, mulai belajar dari hati kita untuk melayani Tuhan. Dan waktu saya tulis siapa nih yang mau hadir, yang mau daftar nih. Wah, hampir 80% isi semua. Puji Tuhan ya, puji Tuhan loh. Ada satu iman yang meningkat nih. Kalau dulu itu kalau ada salah satu anggota keluarganya sakit, satu orang doang, gak ada yang bisa jagain, semuanya akhirnya gak ikut, gak ibadah gitu ya. Tapi sekarang ada peningkatan iman. Kalau ada yang sakit, anaknya sakit, istrinya jagain, suaminya tapi hadir di ibadah. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, itu patut dihargai loh, patut di-celebrate dan Tuhan sangat berkenan dengan sikap hati yang seperti itu. Kita menghormati, kita menghargai rumah Tuhan dan kita juga tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Ya, saya welcome Pak Riki ya. Thank you, terima kasih untuk hadir di sini. Kebetulan rumahnya dekat sama saya tuh, Lengkong Karya, Legubar, Lengkong Gudang Barat. Oke, thank you. Nah, saya tuliskan judul ini, kenapa? Merdeka untuk melayani. Saya kirim di grup kan, ayo nih hari kemerdekaan. Kita udah merdeka belum? Kita udah merdeka secara fisik nih. Tapi gimana dengan jiwa kita? Apakah jiwa kita sudah merdeka? Merdeka untuk mengampuni, merdeka untuk mengasihi, ya, merdeka untuk terlepas dari segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, semua emosi yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan gitu ya. Emosi itu bagus. Kita perlu proses sama Tuhan. Seperti Daud, apapun yang dia alami dia akan bawa ke Tuhan. Amin. Di hari yang sama, tanggal 17 Agustus, karena saya baru di-invite sama RT setempat ternyata. Nomor saya tiba-tiba di-add masukin ke grup mereka. Mereka ada lomba. Saya bilang kan, kalian jangan ngerem aja dong di rumah, jangan ngerem di kamar. Ayo ngumpul tuh, ketemu sama warga no. Ada yang lomba, ikut lomba kayak apa kayak. Ya saya kebetulan ketemu sama Pak RT yang ngobrol. ngobrol. Paginya saya ngobrol, kenalan, silaturahmi. Mereka semua itu dari kaum seberang ternyata. Ya, dan berapa meter dari rumah saya itu lagi bangun masjid. Bangun masjid, mereka gotong royong bangun masjid. Dan mereka, saya lihat dari jauh, wah ini yang ini mana nih, nggak ada yang
nggak ada yang anak Tuhannya nih, bagaimana ya? And then sorenya saya dapat kabar, dikirimin video. Pak, ini ada yang bunuh diri Pak. Oh my God, saya bilang, hah bunuh diri? Gak jauh dari saya tuh, masuk ke gang dalam ada yang bunuh diri. Bapak-bapak, katanya bapak-bapak, dia ngontrak dia, pendatang dia ngontrak di situ. Biasanya jam 10 pagi dia udah buka makanannya. Ini tiba-tiba gak ada sampai sore, akhirnya didobrak. Dobrak dia bunuh diri. Waduh saya belum tahu, wah gila. 17 tahun kita merayakan hari kemerdekaan, tanggal 17 Agustus. Tapi kadang gak semua orang merdeka loh. Tidak semua orang merdeka, banyak yang masih terbelenggu. Banyak yang terbelenggu. Banyak yang jiwanya tidak merdeka seperti yang kita rayakan. So, mengapa saya bawakan hati seorang gembala? By the way ini maaf ya saudara, suara saya ini agak serak nih. Tapi saya bukan bapil, bukan demam, enggak. Habis ibadah minggu lalu kita melayani di rumah duka ya bareng Cifafa. Itu di mobil memang kita kan satu mobil bertujuh ya, agak ikan pepes di dalam mobil itu. Satu. Iya, tapi kita bersorak-sorak, kita bersuka cita. Kita lagi adu tarik suara. Kita nyanyi lagu di situ. Ini suara saya pecah, saudara. Katanya kalau suaranya pecah itu tandanya ini ya, mau naik level ya. Nanti bisa lebih bagus ya suara kita ya. Benar nggak saudara? Ya kan kalau yang guru vokal tuh tahu tuh bro, yang tarik itu sampai tarik pecah. Ya semoga ya bisa lebih bagus nih. Maaf saya minum dulu. Aduh. Kalau lagi pecah gini keringnya cepat saudara. Baru ngomong berapa kalimat dan dia dry lagi. Harus minum lagi. Thank you. Oke, saya lanjutkan. Hati seorang gembala. Kenapa saya bawakan hati seorang gembala? Ternyata memang ya kita bisa lihat dari kondisi dunia saat ini bahwa sebetulnya kenapa dunia sebegitu kacau saat ini ya? Begitu kacau, nggak hanya dari antara negara sampai semua jajaran sampai RT RW ya kacau semua. Kenapa? Apakah saudara percaya? Karena tidak adanya seorang gembala, tidak adanya seorang pemimpin yang bangkit di tengah-tengah dari negeri ini. Kalaupun ada pemimpin, tapi bukan pemimpin yang seperti yang Tuhan mau, makanya kacau, ya kan? Kita sering dengar yang istilah kata yang kita dengar adalah servant leader. Ya, beberapa hari lalu kita dengar bahwa pemimpin yang sekarang yang dicari, baik di perusahaan-perusahaan, di dunia, itu ternyata sekarang yang dicari adalah seorang servant leader. Servant leader, pemimpin tapi melayani, gitu. Itu yang bisa membawa pengaruh. Perusahaan-perusahaan sekarang yang saya baca di GW Marriott pakai itu, lalu ada PT Tata dan beberapa lagi saya kurang kenal ya. Itu mereka pakai, karena terbukti gaya kepemimpinan yang lain-lain itu banyak gagalnya, gagal semua. Ya, sampai detik ini yang masih bertahan ya mungkin masih bersifat kerajaan ya, seperti United Kingdom ya, yang demokrasi hampir semuanya rontok ya, maksudnya problemnya terlalu banyak. Karena apa? Tidak ada keteraturan, tidak ada ketertiban, tidak ada submission, mereka semua susah diatur, semaunya sendiri, persis seperti yang pasal bagikan di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Tidak ada raja yang seperti Tuhan mau, tidak ada yang bangkit, tidak ada raja di situ, sehingga rakyatnya berbuat semuanya sendiri. Nah, ini sangat sedih sekali saudara. Oleh sebab itu saya rindu membagikan hal ini karena jujurnya saya lagi belajar juga. Ya, saya lagi belajar. Ini berapa minggu ini sejak saya tampil khotbah gitu ya, Cifafa tampil khotbah, wah heboh. Pak Gem, Bu Gem, Pak Gem, Bu Gem, Pak Gem, apa sih Pak Gem, Bapak Gembala, Ibu Gembala, oh iya, istri saya juga dipanggil Bu Gem katanya, oh iya, apa itu Bu Gem, Ibu Gembira. Oh iya, udah kita terima, memang kita gembira, saya juga Bapak Gembira karena selalu bersyukur ya, gitu. Saya pikir dulu, aduh Tuhan saya punya dampak apa ya? Saya tuh gak punya dampak apa-apa loh.
waktu saya pertama kali datang ke GGA di Roxy, masih di Roxy tuh. Saya masih tunangan sama istri saya. Datang ke GGA. Datang ke GGA tuh kita gemeteran. Gemeteran tuh dalam arti gini loh. Aku merasakan dampak yang Apostle bawa. Kan waktu itu khotbah tentang pertobatan terus. Jadi waktu datang itu di mobil kita sebelum masuk ibadah di tempat parkir, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni saya bertobat dulu. Bertobat dulu. Sebegitu berdampaknya tuh ya. Ini saya masuk udah tenang. Tidak ada tertuduh lagi gitu ya. Ternyata sekarang dampak yang saya alami, ada beberapa orang yang datang ke toko saya itu juga dia tertuduh, merasa bersalah juga katanya. Saya datang kalau ke toko ketemu Bos Sugi, saya agak bersalah loh. Kenapa? Iya, kamu tertuduh apa? Saya lupa bersyukur katanya. Saya lupa bersyukur. Kalau ingat Kos Sugi saya kayaknya langsung ketemplak gitu. Saya rasa bersalah. Saya lupa bersyukur hari ini. Saya ngeluh, saya banyak ngedubel bersungut-sungut. Saya bilang, saya punya dampak, puji Tuhan. Nah, raja gembala dalam perjanjian lama, raja-raja itu sering disamakan artinya dengan gembala. Ya. Dan saya sejak dibilang Pak Gem, saya notice sih, ini kayaknya saya perlu belajar nih. Apa sih gembala itu gitu loh. Kenapa kok sampai disoundingkan, digumandangkan, dielu-elukan gitu sampai. Apakah karena saya berkhotbah? Hanya karena berkhotbah turun langsung dipanggil Pak Gem gitu kan. Saya bilang, apakah gembala seperti itu? Hanya karena saya bisa khotbah, bawakan firman, langsung saya jadi gembala. Saya bilang, enggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Ini ada kebutuhan ini, ada supply, ada demand ya kan. Ada kebutuhan bahwa memang kita semua butuh pemimpin. Dunia ini hancur karena tidak ada pemimpin yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, dunia ini hancur karena tidak ada gembala. Karena gembala agung kita adalah siapa saudara? Tuhan Yesus. Kita semua domba-dombanya. Kita semua adalah anak-anaknya. Dan kita butuh benar-benar gembala, sosok gembala untuk merawat kita, ya, mengasihi kita, mendengarkan kita. Gereja penuh dengan saya baca di salah satu tampilan EHS di halaman 94. Dia bilang begini saudara. Dikatakan seperti ini. Gereja itu penuh dengan anak-anak bungsu. Anak-anak bungsu yang terhilang. Anak-anak bungsu itu mereka itu melalang buana. Mereka itu ngindar aja menghilang gitu. Ketika ekspektasi mereka itu tidak kesampaian. Ekspektasi mereka tidak terpenuhi. Mereka kecewa, mereka melipir. Mereka menghindar dari komunitas, dari pertemuan ibadah, ya kan? Dan juga ada yang gereja juga penuh dengan kakak-kakak sulung. Yang gampang marah, pahit, menggerutu. Ya kita semua mengenal ya. Bahkan itu ada dalam diri kita. Ya. Namun banyak orang-orang yang penuh keputusasaan dalam mencari figur-figur ayah dan ibu-ibu dalam iman. Yang mampu memeluk, mengasihi, memberi empati, hadir dan mengampuni dengan bebas. Itulah kasih tanpa syarat apapun. Sesuatu yang dunia hanya dapat memahami sedikit saja. Untuk menjadi orang semacam itu tidak terjadi secara alamiah. Jadi butuh proses ya saudara ya. Butuh proses. Perjanjian lama banyak berbicara tentang gembala. Abraham adalah gembala. Ishak gembala. Amos gembala. Daud gembala. Akhirnya jadi raja tapi mereka punya track record. Mereka adalah gembala. Tapi gembala juga tidak sepenuhnya laki-laki. Ada perempuan. Ribka adalah gembala. Anak-anaknya Yitro adalah gembala juga. Tapi perempuan. Jadi tidak hanya dibatasi oleh gender. Semua kita ada satu. Tuhan tuh rindu ada. Dia gembala agung. Kita adalah kalau kita bilang dia gembala agung berarti kita adalah gembala kecilnya ya. Saya suka bilang saya adalah gembala kecilnya Tuhan. Tuhanlah yang, bukan saya yang bertanggung jawab, tapi Tuhanlah yang bertanggung jawab. Tapi saya mengambil bagian saya sebagai gembala kecil untuk merawat domba-domba yang dipercayakan di lingkup saya.
Saudara pun juga sebetulnya tanpa sadar saudara adalah gembala. Saudara punya anak, ya. Di lingkungan kerja saudara ada pemimpin, itu ada partner kerja, semua karyawan di bawah saudara. Itu domba-domba saudara loh. Ya, domba-domba saudara. Jadi kita perlu belajar. Sebab kalau tidak yang terjadi adalah pengaruh dunia itu lebih kejam. Apa yang tidak kita maintain, pasal pernah bilang apa yang tidak kita pelihara, apa yang kita tidak maintain, suatu hari akan rusak. Apapun itu. Ya, saya buka dari slide nomor 3. Nah, di sini ada gambar. Servant leadership paling mudah untuk saya menggambarkan. Servant leadership, seorang pemimpin yang melayani adalah gembala yang baik. Dan juga bapak yang baik ya. Dalam perumpamaan anak terhilang tuh, bapaknya yang baik itu kayak gembala banget ya. Anak yang bungsunya udah hancur-hancuran masih di welcome ya, diterima, dipestakan gitu ya. Terakhir anak sulungnya ngambek, nggak mau masuk. Mentalnya bukan mental kayak anak, kayak mental pesuruh. Bapak aku udah setia, udah ngelayani begini begitu. Ya, jangankan lembu tambun, anak kambing aja nggak dirayakan aku sama teman-temanku. Ya, yang tadi saya bacakan di buku HS itu Day by Day. Banyak yang gampang marah, pahit, kecewa, ya, karena tidak punya hubungan dengan bapaknya. So, kita perlu belajar. Paling bagus belajar dari gembala agung kita. Mari kita buka dari Yohanes 10. Kita baca tentang gembala. Gembala yang baik. Kita sudah dengar lagunya ya. Engkau gembala yang baik gitu kan. Mari kita baca. Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Oleh karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita lanjut ayat 11, bagus banget. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa.
dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Wow, kita lihat ya. Dia adalah gambaran Bapa yang sempurna, dan kita perlu belajar dari seorang gembala. Di luar, kalau nggak ada gembala, yang terjadi adalah apa? Pencuri akan datang, pencuri pasti datang. Dia pasti akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apapun yang bisa dia ambil dari kita, dia akan ambil itu. Dan dia sekarang saat ini, kondisi saat ini, itu masuknya tuh halus, tidak terang-terangan. Ya, kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah gembala di rumah kita masing-masing, kita tidak sadar kita gembala di komunitas kita, di tempat pekerjaan kita, maka kita akan membiarkan kegelapan itu menguasai. Tuhan panggil kita garam dan terang, betul? Garam mengawetkan, terang membuat kegelapan sirna. Ketika kita tidak berperan sebagai garam dan terang, tidak memeluk identitas kita di dalam Tuhan sebagai garam dan terang, kita sedang membiarkan generasi kita tergerus. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi, gak heran kalau kita lihat banyak pergeseran. Kalau kita sebagai orang tua, kita tidak memprioritaskan untuk datang sama Tuhan. Apalagi anak kita. Kalau kita tidak biasakan di rumah, kita rindu datang sama Tuhan. Kita WPDA, kita melakukan day by day. Anak kita lihat, dia gak akan haus sama Tuhan. Kalau kita udah biasa, kita cari alasan kita gak ibadah, kita gak apa. Nanti 10-20 tahun anak kita gak peduli sama pertemuan-pertemuan ibadah. Pasti. Ngapain ya? Bukan hal yang penting, buat orang tua gue aja gak penting kok. Bukan suatu prioritas, ngapain aku bela-belain juga. Aku punya hal lain yang lebih menarik untuk jiwaku. Yang bisa nyenengin jiwaku, yang bisa kasih makan jiwaku, bikin aku happy, senang. Wow, udah bahaya saudara. Bahaya sekali. Makanya di sini yang terjadi itu di Yeskiel 34 Tuhan tuh sampai marah. Sampai dia marah. Yeskiel 34 ayat 1. Baca sama-sama ya. Judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat katanya. Ini gembala-gembala ini raja-raja. Ya, ini di zamannya Yeskiel yang saya baca ini. Ini zaman yang ada penyembahan itu Baal, Manasya, yang dimana pasal cerita waktu itu anak-anak itu dikorbanin. Dia berani kasih anaknya itu dikorbanin, dibakar, masukin lemparin ke api demi menyembah dewanya. Sampai rusaknya kayak gitu tuh moralnya. Makanya Tuhan marah sekali. Ayat 1 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba itu seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan.
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Wow, Tuhan murka, Tuhan marah sekali. Dia bilang, kamu itu jahat. Kamu hanya menggembalakan dirimu sendiri. Apa yang nyenengin nafsu kamu, apa yang menyenangkan dirimu sendiri. Kamu gak peduli sama domba-dombamu. Kamu gak peduli dengan keluargamu. Kamu gak peduli dengan anak-anakmu. Kamu gak peduli dengan lingkunganmu. Kamu gak peduli. Kamu hanya mikirin dirimu sendiri. Waduh, itu keras sekali. Keras sekali, saya waktu dengerin, aduh saya gemeter. Aduh ini keras sekali firmannya. Tapi itu kebenaran. Apa adanya. Ketika kita tidak berdiri dalam keluarga sebagai gembala, anak-anak kita tanpa sadar loh, ditelan loh. Ditelan oleh kegelapan. Ini waktu yang sangat penting untuk kita itu betul-betul merenung. Apakah aku sudah menjadi gembala yang baik? Atau aku sebetulnya gembala yang jahat? Kalau di Yohanes 10 tadi dikatakan kan, kalau gembala yang baik itu kan dia tuntun dombanya, ya kan, dia rawat, dia jaga. Sedangkan gembala upahan, yang upahan ya, dia kabur. Kalau jemaatnya lagi diserang dia kabur. Dibiarin aja tuh dimakan sama serigala. Namanya juga upahan. Upahan kan sesuatu yang untuk dia aja. Egonya dia, apa yang enak buat diri dia. Dia gak peduli mau domba-domba itu digigit serigala kek, mau diapain kek. Saya gak peduli. Saya cari apa yang menyenangkan diri saya. Dan akhirnya suatu negara hancur. Suatu keluarga hancur. Jadi penting sekali. Penting sekali dan saya juga khususnya mau berbicara buat para ayah. Para ayah. Walaupun saya tahu ibu juga bisa jadi seorang gembala. Ibu-ibu juga adalah seorang gembala. Tapi para ayah itu memegang peranan penting. Kenapa? Ya kita lihat deh dari kriminal yang ada. Penjara laki-laki sama perempuan banyakan mana? Selalu penjara pria. Selalu, berapa kali lipat. Jadi apa? Pria punya potensi. Pria itu punya potensi untuk kalau dia tidak takut akan Tuhan. Mereka punya potensi benar-benar dipakai, dirusak sama setan sedemikian rupa sampai hancurin komunitasnya. Pembunuhan, ya, pemerkosaan semua. Bahkan yang viral kemarin itu kan, waduh, pembunuhan berencana itu. Kristen katanya. Tapi dia bikin skenario sedemikian rupa sampai terjadi pembunuhan gitu. Ngeri sekali. Ngeri banget. Pentingnya peran ayah bagi anak. Nah ini dari hasil survei. Hasil survei mengatakan fenomena fatherless mungkin kurang awam di tengah-tengah kalangan masyarakat. Fatherless diartikan sebagai anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah. Atau anak yang mempunyai ayah, dia punya ayah, tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak, dengan kata lain pengasuhan. Dan Indonesia berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara tanpa ayah, fatherless country. That mean berarti tidak ada gembala. Tidak ada gembala di rumah. Ya. Anak-anak yang mengalami fatherless biasanya merasakan kurang percaya diri, cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, rentan terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang ya, nafsa, rentan melakukan tindak kriminal dan kekerasan, kondisi kesehatan mental yang bermasalah, munculnya depresi, pencapaian nilai akademis yang rendah. Meskipun anak memiliki ayah, namun mereka tidak mendapatkan pendampingan dan pengajaran dari sosok ayah.
maka tetap berdampak buruk bagi perkembangan masa depannya. So ini waktunya untuk kita aware, self awareness itu tadi pagi saya dengar pasal khotbah, self awareness kita penting, kita perlu sadar diri. Kalau enggak kita sedang mengorbankan, tanpa sadar kita sedang mengorbankan keluarga kita, kita sedang mengorbankan lingkungan masyarakat kita. Saya mau bagikan bagaimana kita perlu belajar dari gembala yang baik kita. Karena jujur tanpa kita bergaul dengan gembala yang baik, kita nggak bisa jadi gembala. Saya itu proses ikut Tuhan itu sejak saya masuk di GG itu ada 15 tahun. 15 tahun, 11 tahunnya itu saya nggak blur gitu, saya nggak jelas. Baru 4 tahun terakhir di mana saya mulai Pasal ajak kita ikut kelas konseling, saya dikonsel. Saya jujur saya dikonsel, jiwa saya itu mengalami kesembuhan itu. Yang konseling saya tuh bukan bapak-bapak loh, ibu-ibu. Dan di gambaran saya itu wanita ya. Itu mereka kayak gembala banget buat saya. Ada Cimeri di sini. Saya ingat saya 2 kali saya dikonseling. Konseling tatap muka di Zoom, by Zoom. Waktu itu ada Cisara. Waktu itu Cisara di The Nest. Di The Nest itu. Saya trauma dengan kata harus. harus, kamu harus. Saya stres, saya bilang, gak bisa, saya gak bisa. Saya gak bisa begitu. Ternyata ada yang tersembunyi di bawah iceberg saya. Di mana masa kecil saya itu, kan mami saya sudah bercerita, mami saya masuk rumah sakit jiwa 3 kali dan saya harus take care dia. Saya harus senangkan dia, bagaimana caranya. Saya harus. Nah itu dipencet tombolnya sama cici saya yang terkasih ini. Tanpa sengaja, beliau gak tahu. Tapi itu goncang di saya. Saya udah gerak. Waktu Cisara bilang, kamu ada gak masa kecil peristiwa kamu yang memicu hal itu? Aku cerita, gak bisa. Aku cerita panjang lebar, aku cerita bahwa aku tuh, Sugi, lihat kamu berapa kali kamu ngomong kata harus. Apa yang menjadi keharusan buat kamu? Ternyata dibawa ke masa kecil, di mana aku tuh harus take care mamiku. Dan aku gak bisa, gak kuat, gak bisa menghandle orang dengan gangguan mental tuh gak gampang. Hancur saya di situ. Itu di The Nest. Udah nggak peduli banyak orang nangis saya. Tapi setelah itu lega saya. Saya ngerasa tangan Tuhan masuk. Yang kedua waktu di Zoom. Di Zoom itu grup sebenarnya. Tapi nggak ada yang datang. Cuma Cisara, Cimeri sama aku. Ya aku yang jadi konseling. Konseling kejadian di mana aku lihat mamiku lari ke kamarku. Dia teriak nangis. Papiku datang dengan sabuk di tangannya. Aku kaget kan, anaknya masih SD kan. Kenapa mama kenapa? Tolong. Aku dirangkul. Aku peluk dipeluk gitu, and then saya protect dia karena papiku sabet pakai ujung besi itu, pinggang zaman dulu tuh ada besinya tuh. Cedret, muncrat darah. Saya protect. No, jangan pukul. Jangan pukul mama, jangan pukul. Papaku berhenti, mundur. Tapi mamaku nangis. Gue bilang, kenapa ini? Itu trauma besar buat saya sebagai anak kecil. Waktu kejadian itu, Cisara tuntun, dia bilang, kamu bisa lihat gak ada Tuhan di situ? Situ aku lagi nangis. Ya aku lihat, dia lihat, dia nggak buta. Tuhan tetap tahu kejadian itu. Situ aku disembuhin. Wow, aku bilang, benar Tuhan itu mengasihi kita. Dia gembala yang baik, saudara. Dia mau tuntun kita ke padang yang berumpun hijau kalau kita mau willing. So menyambung dengan apa yang Pastor Naomi sampaikan tentang bagaimana memenangkan jiwa. Saya tahu tidak gampang, tidak mudah, ya apalagi yang berkeluarga dan punya anak. Tapi saya mau membagikan beberapa tips aja yang simpel. Walaupun udah banyak ya. Tapi saya bagikan beberapa yang saya alami. Yang saya lewati, bagaimana 11 tahun gak ngerti apa-apa, dijadikan core team. Saya dijadikan core team, saya udah 11 tahun core team, tapi gak tahu ngapain gitu loh. Cuman setia aja, setia datang bimbing sel, tapi
I don't know, aku gak suka dekat orang. Kenapa? Orang terluka gak suka dekat orang. Aku bilang, Tuhan gimana lu mau jadi aku gembala? Aku gak suka dekat domba-domba. Gembala itu salah satu ciri-cirinya dia suka dekat domba gitu loh. Baunya bau domba gitu. Aku gak suka, kenapa? Terlalu banyak pahit di batin. Makanya ketika mamiku udah pass away, lalu Tuhan bilang, aku mau kehendakku. Aku stres, aku bilang, Tuhan kamu mau apa sih dari saya? Udah stres banget aku bilang. Tuhan bilang, aku mau kamu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, di situ mulai jebol. Setelah operasi yang dilakukan sama bareng Cisara dan Cimeri juga, ya. Dan itu akhirnya saya mulai belajar nih, mulai bisa nih. Kayaknya dulu tuh bukan domba, aku sebenarnya aku kambing. Kambingnya liar, gitu kan. Gak bisa, setia tapi hatinya berontak gitu loh. Gak mau nurut gitu. Ya kayak saudara nih. Pak Gem bukan. Saya bilang benar nih, mau saya jadi Pak Gem nih. Mau saya jadi gembala. Harus ada timbal baliknya loh. Ya, mau Cifafa jadi gembala nih. Ini ada timbal baliknya nih. Saya minta ayat ini dilakukan. Ibrani 13 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. Jangan Pak Gem bugem aja. Ini dulu ya. Coba dengar. Kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, lakukan nih. Mau aku jadi Sugi jadi gembala. Taati dulu ya domba-domba. Iya, ini kan pemimpin. Gembala. Iya kan? Pemimpin, taatilah pemimpinmu. Oh pemimpinnya bukan yang sangar kok. Ada tampang sangar saya. Hah? Ada yang ngebosi. Oh begini loh gak harus. Ada. Waduh. Itu kan yang tadi servant leader itu kan ayatnya ada. Dari... kita baca deh, coba. Nah, Markus 10 ayat 42 sampai 45. Kan demikian bunyinya. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, ini lagi ribut kan? Emaknya si Yakobus sama itu kan bilang, taruh dong anakku nanti kalau di kemuliaan di kanan kiri gitu kan. Marah yang lainnya jealous gitu. Siapa lu gitu? Gue juga mau kan gitu kan. Ribut tuh di situ. Lalu gue bilang, wah ini gila posisi semua nih katanya. Akhirnya Yesus ngomong. Yesus bilang, tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ya di ayat 42 dibilang, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah di bangsa ini yang sekarang ini nih, yang terjadi yang ancur-ancuran nih, ya kan? Kenapa mereka hancur? Karena mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, mulai gembala yang agung ngomong nih, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ya. Beda, ini servant leader nih. Ini yang Tuhan mau. Kalau nggak ada ini, dunia hancur, saudara. Keluarga kita hancur. Ya, Tuhan udah kasih teladan loh. Kita ikutin. Saya ingat waktu Pasal tampilkan foto waktu itu. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Belajar dari aku lemah lembut dan jiwamu akan dapat ketenangan. Pikul kuk yang kupasang, belajar daripadaku. Nah itu gambar kuk itu sapi dewasa sama sapi yang kecil. Itu saling gandeng-gandengan. Nah aku waktu gambar itu, ya Tuhan aku yang sapi kecil. Ya kalau dibilang gembala, ya Tuhan gembala agung ya aku gembala kecil di sebelah kanannya. Bareng sama dia, belajar dari dia. Dia lemah lembut dan rendah hati. Jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Nah bagaimana nih langkah kita? Ya di slide nomor 12.
Bagaimana langkah kita untuk bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan atau bisa menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di lingkup sekitar kita, di rumah kita. Siapapun saudara yang ada tempat ini yang sudah lahir baru, saudara punya benih gembala. Ada loh. Ya, nomor 1 dibilang, nih dari saya tipsnya, minta kepada Tuhan hati yang berbelas kasihan. Ya, minta kepada Tuhan hati yang berbelas kasihan. Matius 9 ayat 36. Ada di layar nih. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Lagi-lagi Tuhan bilang, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika kita lihat di lingkungan kerja kita lihat teman-teman kita, kolega kita. Lihat, mereka itu domba yang lelah, terlantar. Gak ada gembalanya. Ya. Tapi Yesus itu hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan. Ketika dia nyembuhin orang sakit, belas kasihannya dulu yang keluar. Ada belas kasihan. Belas kasihan itu bukan kasihan. Belas kasihan itu ada kayak satu... Aku berapa kali aku digelir-nungin, Tuhan bagaimana ya, kasih dong aku hati yang berbelas kasihan. Biar aku bisa lihat orang itu seperti kau lihat gitu. Karena aku gak sanggup mengasihi, ini baru sembuh Tuhan. 4 tahun baru sembuh, bagaimana cara mengasihi gitu ya. Saudara, yang kedua tipsnya. Bangun hubungan dengan mereka, praktek hidup dalam kehadiran orang lain. Bangun hubungan, kenalan, ngumpul, ngopi-ngopi dulu. Ya ngomong-ngomong ringan dulu, nanti akan dengan sendirinya akan makin dalam. Ya butuh waktu, nggak bisa langsung panas. Pasti butuh waktu. Hubungan itu perlu di-maintain. Pertanyaannya, kapan Anda terakhir kali duduk dengan entah itu domba-domba saudara, mungkin yang di rumah. Kapan terakhir kali Anda, nanti dulu deh. Di sini dibilang ya, hubungan yang paling sehat dan paling dewasa antara dua manusia adalah hubungan saya engkau, bukan saya itu. Jadi kalau lihat jiwa itu jangan, ayo ke gereja, ayo ikut. Gak bisa cara begitu lagi saudara. Kita lihat dia itu person, manusia. Dia itu seorang pribadi yang Tuhan juga mengasihi dia. Jadi kita pendekatannya itu bukan pelakukan dia kayak objek, tapi benar-benar kita mau dekat. Kalau saya dulu waktu saya SMA enggak gitu. Itu SMA ada acara di Jumat kita cegah tuh, lu mau kemana? Jangan, ikut PD dulu, PD. Nanti nilai agama jelek loh. Kayak gitu ya. Gak bisa, kita perlu pendekatan. Perlu bangun hubungan dengan dia. Jadi dikatakan di sini, kasih adalah menyatakan keindahan orang lain ke diri mereka sendiri. Jane Vanier, ini saya dapat semua dari Day by Day. Makanya saudara, kalau nggak Day by Day, nggak datang sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa gembalakan jiwamu? Perlu Day by Day, datang sama Tuhan. Aduh, dalam. Saya bingung loh kalau orang nggak suka Day by Day tuh. Udah apa? Air hidup. Air hidup apa roti hidup tuh dulu? Saya waktu SMA kan gitu tuh beli, bulan ini ada pagi-pagi baca renungan ayat. Loh ini buku Day by Day ini lebih dahsyat saudaraku. Transformasi sampai kedalaman batin loh. Kalau saudara gak suka itu saya pertanyakan, dulu baca gak roti hidup? Ya, jangan memang gak tertarik sama sekali sama Tuhan. Gak tertarik. Aku gak tertarik sama Tuhan mau bagaimana? Nanti kita balik ke surga ketemu Tuhan lagi. Pastor bilang, di bumi aja gak tertarik sama Tuhan. Di surga mau ketemu siapa? Yang punya surga kita gak mau loh. Ya. Saya 11 tahun tuh stres. Ikut kepemimpinan, ada di posisi kepemimpinan tapi gak tahu mau ngapain. Karena dulu saya sukanya penginjilan. Menangin orang, kita ke rumah sakit doain orang sakit. Habis kita doain besoknya meninggal. Ya, tapi udah lahir baru. Iya, rumah sakit Fatmawati mati tuh. Saya ketemu sama kepalanya dokter juga. Pak, izin dong Pak, kita masuk dong ke rumah sakit. Itu doain orang-orang sakit yang Kristen aja Pak, yang Kristen banyak yang Kristen. Oh iya saya kasih. Masuk kita, doain orang sakit.
Ada ibu-ibu miris banget lihat Bapak. Sinis gitu lihat saya gitu. Oh ini cara cari duit modal baru nih katanya dia. Habis kita doain, saya mau pulang. Dek dulu, tunggu dulu. Nih duit 100.000 diselipin. Saya bilang, tante terima kasih tante, kita gak boleh terima. Saya kembaliin. Lumayan tuh, waktu SMA kan buat jajan. Iya kan? Oh no, kita diajarin kita gak boleh terima. Kita pelayanin tulus kok untuk ini. Bengong dia. Geger dia akhirnya. Tapi kan jadi perenungan kan akhirnya. Kita melayani kan benar-benar dari hati. Iya kan? Nah kayak gitu-gitu bawa ke KKR gitu kan. Menangin jiwa bawa. Tapi tidak pernah mau duduk diam dengerin tuh jiwa itu. Apa sih mau kenal dia apa. Itu saya gak bisa. Nah di GGA ini baru. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, duduk di tempat ini. Saudara calon pemimpin. Bukan pengikut. Iya bukan saudara admire mengagumi sosok seorang hamba Tuhan loh. Ada di sini ada purpose. Matius 28. Amanat agung. Itu harus jadi lifestyle kita gitu loh. Lihat jiwa, itu berharga tuh. Lihat jiwa ini berharga. Kita jadi tahu. Jadi bukan gimana ya. Saya juga dulu mulainya kagum sih sama pasal memang. Kagum sampai akhirnya tersinggung. Tapi saya nggak nyerah. Saya bilang, saya mau tunduk, saya mau belajar. Akhirnya mengampuni. Saya bertumbuh akhirnya mulai nggak mengagumi dia, mulai nggak mengagumi beliau, tapi saya mulai hormat sama beliau. Itu kan proses. Nah, saudara juga duduk tempat ini nggak kebetulan loh. Kalian itu future leader. Kalau saya bilang sama anak-anak muda ya saya bilang ya, kamu harapan bangsa. Saya bilang sama Darren tuh, Darren kamu harapan bangsa. Chief Fafa selalu bilang loh, Cindy kamu punya 4 bangsa loh, Cindy anak-anakmu itu. Rawat dia dengan benar, ya kan? Itu gak main-main. Aduh lihatnya panjang ke depan saudara. Saudara percaya gak one day saudara akan memimpin? Seperti saya gini. Kosanto di Kota Bumi, ada Kersel, ada GGA. Percaya gak? Percaya gak? Siapa lagi? Dave di mana? Cisauk ya? Iya. Lalu ada yang di mana lagi? Bayu di Pamulang, ada Kersel, percaya nggak? Saudara bisa lihat nggak? Bisa lihat. Saya nggak bisa juga sih. Maksud saya nggak bisa lihat dengan fisik, tapi di hati saya ini percaya. Aduh Tuhan, kalau mereka mulai sembuh ya, kayak proses saya 4 tahun, we can do it. Karena 11 tahun kita nggak tahu gimana nyembuhin, nggak ada. Aduh day by day emotional healthy nggak ada. Kita doing, tapi maksud saya gini, kita sekarang sudah mulai tahu ini. Jadi kita bisa bareng nih, sambil jiwa kita mengalami kesembuhan. Kita juga jangan lalai dong, jangan mentang-mentang gue belum sembuh, gue masih sakit, gue nggak peduli sama jiwa-jiwa. Aduh jangan saudara, jangan. Saya dapat satu foto dari ini, Leonard Ravenhill. Itu tolong dibuka. Waduh itu. Tragedi terbesar. Lihat, tragedi terbesar. Gereja yang sakit di tengah dunia yang sekarat. Saudara mau sakit terus sementara dunia sekarat? Ayo dong, ada pengharapan gitu loh. Sambil kita praktek day by day, sembuh dari hari ke hari. Saya kemarin khotbah di rumah duka ya. Gile. Sebulan, dalam kurun 1 bulan, 3 minggu ya sis, saya nguburin 2 orang, bukan nguburin sih, rumah duka, ya 31 Juli, Tante Heidi dipanggil Bapak kan, saya khotbahnya tanggal 1 tanggal 2, iya, ya kan sampai penguburan kan, and then kemarin hari Selasa ya sis, Selasa Rabu ya. Saya pegang mic gini, gemeter. Sampai bunyi, jangan. Semua yang nyanyi udah berhenti. Aduh, mereka nunggu gua ngomong. Gua takut. Bapak, langsung teduh. Beda urapannya kalau sini. Saudara coba, saudara khotbah.
Beda, itu bukan kekuatan kita. Materi siapin. Tapi urapan itu lain saudara. Itu tiba-tiba nyes kayak selimut gitu. Tenang, anakku tenang. Immanuel, Allah beserta denganmu. Benar, tenang loh tiba-tiba. Saya bagikan apa? Saudara mau dikenang sebagai apa? Meninggal. Ayatnya Timotius ya, dia bilang gini nih. Saudara pasti pernah dengar. Meskipun manusia lahir kita merosot, namun manusia batinnya kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu kan nge-cross ya, nge-cross tuh beda. Lahiriah ini udah Tuhan kasih batasan, kita nggak bisa denial. Mau pakai anti-aging kayak apa-apa, hanya bisa maintain. Tapi kamu punya fisik pasti merosot, rambut putih, jidat keriput, nggak bisa dilawan, mau tarik-tarik juga, ya. Terima aja, bersyukur aja Tuhan, terima kasih Tuhan. Kamu merosot, lahiriahmu merosot. Ada satu yang bisa naik loh. Ada satu yang gak bisa merosot loh saudara. Manusia batinia. Manusia batinia. Makanya saya bilang, aduh nanti kita udah tua nih. Banyak sakit ini, encok ini. Lah sekarang gini, makin lama itu kan makin kehilangan makin nyata ya. Lah makin banyak kehilangannya kamu mau jadi makin hancur gitu, makin gak karuan gitu emosinya, ya, makin kesini makin sungut-sungut gitu. Saya nggak mau loh. Saya makanya saya bilang, saya udah titip pesan sama istri anak saya, kalau saya dipanggil Tuhan, di batu nisan saya tulis 1 Tesalonika 5:18. Saya seorang suami dan ayah yang belajar mengucap syukur dalam segala hal. Titik, saya bilang. Makin dekat sama kedatangan Tuhan, makin dekat saya di pintu kematian. Saya gak mau makin mengeluh, gak mau makin bersungut-sungut, gak mau makin hancur jiwa saya. Saya mau makin bersyukur. Makanya lagunya dibilang ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai sama, tuh kan tambah bagus kan suaranya. Hati yang menyembah, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kenapa saya mau lakukan Tesalonika 5:18? Ucap syukur dalam segala hal. Segala nggak boleh dipilah-pilah. Segala hal kamu ucap syukur. Kenapa kita ucap syukur? Karena apa? Segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lah kalau semuanya maupun jelek apa tapi ujungnya mendatangkan kebaikan, ya kenapa kita takut? Endingnya bagus kok. Happy ending kok. Ya, saudara. Nah, waktu saya lagi stres, akhirnya saya bilang, Tuhan gue gak bisa. Aduh, aku lihat Cifafa. Aduh, Cifafa betul-betul gagah sebagai pemimpin. Dia dulunya director loh. Ini director PT ini, wah hebat nih. Saya tuh dikelilingin pemimpin-pemimpin hebat saudara. Jago ngomong, jago mimpin, jago buat keputusan. Saya di situ cheat aja. Tuhan aku gak bisa kayak mereka, Tuhan gak bisa, gimana ya Tuhan. Bagaimana cara gue mimpin Tuhan, aduh disuruh jadi kersel, aduh jiwa baru gue takut gitu. Sampai saya doa, tapi kalau gak di posisi kayak gitu, saya ngucap syukur loh. Kalau gak di, itu kayak apa ya, kayak mau berenang dicemplungin gitu loh. Dicemplungin. Melalui kersel ini, dengan saya setia di Kortim itu, walaupun banyak badai, semua ada di situ tuh. Akhirnya bener-bener saya berlutut, saya doa Tuhan, tolong kasih saya clue dong Tuhan. Bagaimana jadi pemimpin yang benar tuh kayak gimana Tuhan? Saya nggak bisa. Waktu itu diundang Stephen Covey juga. 7 cara, 7 habit untuk membuat hidupmu efektif. Ajarin juga ke anakmu, ada juga 7 jalan, 7 kebiasaan yang bikin anak kamu bahagia. Wah, baca bagus. Saya buka YouTube. Tuhan, gue mau mimpin, tapi gue gak bisa. Saya penuh keterbatasan Tuhan. Gimana cara aku mimpin Tuhan? Tolong ajarin. Muncul di beranda quote-nya Brian Tracy. Brian Tracy, kita buka di ini. Brian Tracy itu tarik ke atas tuh kan. Slide-nya udah pindah-pindah gak karuan. 14 ya. Oke, nah 14.
Dikatakan di sini. Oh, kok bukan itu mah ayat ya. Coba. Brian Tracy 14. Pemimpin hebat memahami bahwa beberapa kualitas kepemimpinan terbaik memerlukan mendengarkan orang lain dengan perhatian penuh. Ini ngomong ini. Jadi saudara cari di YouTube-nya. Dia bilang kalau pemimpin yang hebat, kualitasnya tuh satu, dia bilang. Mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Saya bilang, langsung saya senyum. Tuhan, kalau itu gue bisa. Kalau cuma dengerin doang gue bisa Tuhan. Kalau gue suruh nasihatin ngomong berbuih-buih. Sorry Tuhan gue gak bisa. Tapi aku mau belajar. Ini seru nih. Dulu ada pernah dengar istilah kuping gajah dan lain-lain. Dia bilang, ya Tuhan kalau cuma dengerin doang jadi pemimpin aku bisa. Aku mau. Aku bilang, akhirnya saya breakthrough di situ. Saya suka dengerin orang. Siapa di sini ada, mungkin ada saudara-saudara yang pernah duduk sama saya enggak? Beberapa jam, saya gak ngomong apa-apa. Saya cuma dengerin. Oh gitu ya. Oh iya. Oh iya. Saya frame, oh kamu rasakan begitu ya. Gak gampang loh. Tapi saya benar perhatian, saya hadir. Saya coba masuk ke sepatu dia. Kalau jadi lu juga gak gampang ya gue. Gak bisa sih kayak dia. Tapi rasain dikit bisa lah. Empatinya ada gitu loh. Saya bilang, oh iya saya bisa. Saya bilang, kamu ada nasihat apa buat saya? Oh gak ada. Nanti pas pulang Roh Kudus yang kasih nasihat. Sometimes orang cuma perlu dengerin loh. Kalau kita datang konseling ngapain Mbak? Didengerin. 1 jam kita ngoceh, keluarin semua. Dan dia framing, Bapak merasakan ini ya. Nanti kita ketemu akarnya. Cuma butuh dengerin. Tapi hadir, kita hadir, telinga kita, dan hati kita. Kita dengar, hadir buat orang itu. Orang akan ngerasa welcome. Diterima, dihargai, dia akan ngerasa nyaman. Itu 50% masalahnya selesai saudara. 50% lagi hadapilah sendiri besok. Kan kesusahan sehari cukup sehari ya. Ya kita belajar dengerin. Belajar dengerin. Kapan terakhir kali, nah baru pertanyaan nih. Kapan terakhir kali Anda duduk diam di samping pasangan Anda dengerin dia? Kapan terakhir kali Anda duduk diam di samping anak saudara dengerin dia? Teman, domba-domba, jiwa-jiwa, kapan duduk? Just listen. Istri saya komplain. Kamu kalau sama member, kamu dengerin 1-2 jam, bisa loh. Kok kamu gak dengerin saya? Oh my God. Aduh, aku bilang ya ampun Tuhan. Istriku tegur loh. Aku bisa dengerin orang berjam-jam. Tapi gak punya waktu. Mau dengerin istri sendiri cuek. Kadang ambil main handphone. Ya gue tahu. Aduh saudara. Saya bertobat loh. Karena sebagai gembala. Nomor 1 ya pasangan kita dulu. Kita dengerin. Ada banyak gembala di luar sana. Dia jago khotbah. Saya gak mau yang gitu ya. Jago khotbah gini. Pulang istri dicuekin, anak dicuekin. Anaknya kepahitan akhirnya. Seperti yang di Yeskiel itu. Khotbah cuma buat lewat persembahan. Pakai buat foya-foya. Udah gitu ada bencana, kabur ke luar negeri. Dombanya bodo amat. Berlindung sendiri. Wow, banyak yang begitu. Gembala-gembala yang jahat. Kita gak bisa seperti itu. Waduh, kita harus benar-benar panggilan gitu kan. Hadir. Kehadiran kita penting buat keluarga kita, anak-anak kita. Yang ketiga, doa 5 jari. Doa 5 jari saudara. Sebelum kita menginjil, sebelum kita mengabarkan kabar baik saudara. Doa 5 jari. Jempol, telunjuk, jari manis. Jari tengah, jari manis, kelingking. Jempol,
good ya. Kalau kita ngomong good ya kan, kalau di ikonik tuh good gitu kan. Artinya apa? Mempersembahkan orang ini, oikos, kepada Yesus Kristus. Ayatnya baca sendiri ya saudara, panjang soalnya. 2, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Nunjuk, kita jangan nunjuk orang, nunjuk kuasa kegelapan ya. Perangi, apa yang membutakan dia? Roh apa? Roh agamawi kah? Roh kesombongan, roh apa? Tertengking. Ya. Ketiga, yang paling tinggi jarinya. Jari tengah. Kuasa Roh Kudus. Berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus menarik orang tersebut kepada Kristus. Yang keempat, ini jari manis kita kalau nikah nih, kayak Dev kemarin baru nikah ya. Taruhnya di sini ya. Iya. Jangan taruh di jempol. Taruh di sini. Lambang apa saudara? Lambang Allah menciptakan skenario. Allah pakai segala cara, segala sesuatu. Sekalipun itu kadang menyakitkan juga bisa jadi. Ya. Tapi untuk kebaikan. Ya. Untuk orang itu berbalik sama Tuhan, sadar gitu. Oh iya, aku perlu Tuhan. Dan yang terakhir, kelingking. Nih paling kecil. Siapa suka ngupil pakai kelingking? Iyalah, masa pakai jempol? Hidungnya gede kayak gimana ya? Kayak kelingking. Iya, buat kuping ya. Ya, biasanya kalau nggak kelingking telunjuk deh kayaknya. Aduh maaf ya, ini mau serius jadi nggak bisa. Doakan diri Anda sendiri agar Tuhan pakai Anda menjadi alatnya. Doa. Tapi saya mau intermezzo yang di jempolnya satu. Ya. Saya kan gak suka orang, gak suka ketemu orang. Good. Setiap kamu lihat jiwa, good. Bawa ke Tuhan, Tuhan dia baik, dia berharga. Dia biji matamu. Kamu ngucap syukur buat orang itu. Ucap syukur dulu, kalau kamu aja gak bersyukur ketemu orang itu, dia lagi jengkel gue. Mana bisa menangin tuh jiwa. Gak bisa, ngucap syukur dalam segala hal. Ketemu itu orang, kamu bersyukur. Mau aneh kayak gimana, mau bukan modelnya kamu kayak bersyukur. Gak kebetulan, dalam Tuhan tuh kamu gak kebetulan. Saya naik kereta, saya duduk gitu. Aduh ini bapak ini yang iler, yang ini. Tuhan, aduh ngeri Tuhan. Tuhan bilang, ngucap syukur. Hah? Maksudnya gimana Tuhan? Ya ngucap syukur, kamu ketemu mereka, doain satu-satu. Saya doain, Tuhan aku ucap syukur buat anak muda itu yang keriting tapi celananya pendek gak jelas, sobek-sobek. Tuhan terima kasih Tuhan untuk cewek ini pirang-pirang tapi setengah pirang. Udah gak di-maintain, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia berharga di matamu, dia bernilai, kau mengasihi dia Tuhan. Kirimkan pekerja-pekerja, kirimkan hamba-hambamu untuk menginjili dia. Pasti dia nanti jadi lebih cantik lagi. Kita ngucap syukur dulu, aduh kalau kita gak bisa bersyukur ketemu orang itu, gimana mau menangin? Ini kepake buat semua loh, bukan hanya jiwa-jiwa. Pasangan saudara, mau lihat pasangan saudara berubah, anak saudara berubah, keluarga saudara berubah, bersyukur. Tuhan aku bersyukur tuh pasanganku, dia biji matamu Tuhan, sekalipun dia nyebelin. Sekalipun dia ngeselin Tuhan, benar-benar bikin aku sakit hati Tuhan. Tapi aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sayang sama dia. Kau akan gembalakan dia, Kau akan latih dia, Kau akan lembutkan dia, Kau akan insafkan dia. Kau tengking semua, roh kecanduan ini udah gitu baru saudara. Ya, kayak gitu stepnya. Ini 5 menit itu paling. 5 menit satu ini, enggak sih enggak nyampe 5 menit, 2 menit. Ya, 5 aja. Nah, itu doa siapa daripada kita komplain ngeluh nggak ada ujungnya. Udah doain tuh pasangan kita. Ngucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan. Skenario ini nggak kebetulan Tuhan. Ajar aku untuk panjang sabar. Pasal bilang kan, tiga ring. Pertama, engagement ring. Kalau kalian menikah ya, engagement ring dulu. Cincin tunangan. Kedua, wedding ring. Yang terakhir dong, suffering. Suffering siap nggak tuh seumur hidup tuh ya biar jadi Lord of the Ring. Tuhan yang punya semua cincin, Tuhan yang punya semua
masa season dalam kehidupan kita. Kita dibentuk kan, dalam pernikahan kita juga dibentuk. Amin, saudara. Ya. Nah, yang terakhir, 3 hal yang membuat kita sulit untuk bersaksi. Ini challenge-nya nih. Ini yang saya hadapi sendiri. 1 itu takut ditolak. Takut ditolak. Nanti kalau dia tersinggung gimana? Takut nanti dia marah gimana. Nah, di sini dibilang di 2 Timotius 1 ayat 7 dibilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan gak kasih kita roh ketakutan, saudara. Jangan takut, aku kalau tahu kenal sama si tukang yang bunuh diri itu tuh. Gue belanja dulu, ngobrol, siapa tahu ada harapan. Tapi ya, karena kita gak kenal, baru masuk grup, saudara. Kita gak tahu. Saya mau lihat di dinamikanya nih. Apa ujungnya gue jadi Pak RT. I don't know. Tapi biar rencana Tuhan yang jadi ya. Jadi jangan takut ditolak. Ketika kita membagikan kabar baik, orang itu tolak. Yang dia tolak siapa, saudara? Kita atau Tuhan? Tuhan yang ditolak. Udah kebaskan aja debu. Next time ada kesempatan, datang lagi. Ya. Jangan takut tertolak. Kedua, kekhawatiran hidup. Kekhawatiran hidup tuh kayak benih yang jatuh di semak berduri itu loh. Tumbuh tapi dijepit. Lambang apa? Kekhawatiran hidup, kenyamanan hidup, keinginan-keinginan dunia, ya, menghimpit kita, akhirnya nggak berbuah. Ya itu, saya alamin itu. Tuhan, gimana ya? Ada konsumen. Tapi aku perlu pelayanan. Gimana ya? Sekarang udah naik levelnya. Ada konsumen, biarin aja. Gue pelayanan dulu. Rugi berapa juta? Biarin. Gusti ora sae. Tuhan mah tahu loh, emang dia gak perhitungin. Dia perhitungkan loh. Besok didabelin, triple. Berapa kali lipat. Itu ujian loh buat kita loh. Berapa banyak orang, apa-apa semua, gue khawatir, jangan. Sel ini ya, enggak, kerjaan gue lebih penting, segala macam. Lalu saya mikir, ini kita kan gak boleh bedain ya antara sekuler sama rohani ya. Kamu bos kita aja bilang, kamu sampai sini sampai jam 9. Lo ada proyek di Bandung. Kejar tuh gitu. Loh, kita nurut gak? Langsung, tancap gas. Mau keluarga sakit atau apa, kita belain, betul gak? Lah sama Tuhan kok enggak. Sama Tuhan kok, enggak. Aku datang ibadah cuma seminggu sekali, carousel seminggu sekali. Hitung-hitungan, enggak mau gini waduh. Saudara sendiri yang membuat pemisahan. Kekhawatiran hidup. Makanya dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jangan pusingin saudara. Jangan pusingin yang saudara tidak bawa mati. Ya, belajar, butuh iman. Saya belajar pelan-pelan tuh. Belajar ngelepasin. Konsumen gak jadi beli, udah biarin. Ucap syukur aja Tuhan. Biarin, lepasin aja. Setengah jam. Bos jadi yang tadi. Maksudnya apa? Iya yang tadi. Oh ya udah bikin bor. Belajar, maksudnya legowo gitu. Kita ngucap syukur aja. Semua itu, Allah itu God is in control. Tuhan tuh pegang kendali. Kita percaya gak Tuhan pegang kendali? Saya sejak praktek 1 Tesalonika. Dan
dan mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, saya itu makin confident gitu. Gak ada satupun, rambutku jatuh pun Tuhan tahu kok. Gak ada yang perlu kita terlalu overthinking, over worry, itu gak perlu. Ya, merdeka. Merdeka saudara, itulah kemerdekaan. Ya, yang ketiga, emosi yang tidak sehat. Wah ini problem nih. 11 tahun nih gak bisa. 4 tahun tiba-tiba mulai pulih. Mulai wah pelan-pelan. Oh aku mulai nikmatin diriku, aku mulai nemukan nih ritmenya nih. Ya gak bisa seimbang begini-begini, gak bisa. Gak ada keseimbangan, yang ada ritme hidup. Ritme hidup. Emosi yang tidak sehat ini sangat berbahaya saudara. Karena kita akan dibikin lumpuh. Kita akan jadi loser. Kita jadi kayak orang yang kalah di muka bumi ini. Padahal sudah dalam Kristus. Kristus mau kita lebih dari pemenang kan. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi sulit buat kita percaya, sulit. Kenapa? Banyak nih trauma di dalam nih. Kita buka ya. Ya itu yang terakhir nih. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan ya saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam satu perikop yang sama, Tuhan ada dua kasih pesan. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. Oh bukan saya bukan muridnya. Ya kan? Dia nyangkal dan itu setiap dia melawan firman Tuhan, dia sendiri yang terluka. Tapi Tuhan ingat loh. Dan 3 kali juga dia datang, dia afirmasi. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sebegitu detail, begitu pedulinya Tuhan tuh. Sama setiap luka-luka kita dari masa lalu kita. Dia tahu, dia Allah Maha tahu kok. Yang masalahnya, are you willing? Kamu mau sembuh gak? Kamu mau sembuh? Saya baca di yang penyembuhan di kolam Bethesda. Penyembuhan di kolam Bethesda. Ada satu bapak itu. Dia nunggu kalau kolamnya itu digoncang, malaikat goncang, siapa yang nyemplung duluan dia akan sembuh. Ini bapak 38 tahun nunggu. Di situ Yesus datang sama dia udah langsung to the point. Apakah kamu mau sembuh? Apakah kamu mau sembuh? 38 tahun di pinggir kolam, masa sih 1 senti, 10 senti, 5 senti, 5 senti gak bisa nyemplung. Tinggal nyemplung aja, tinggal malaikat gue nyemplung dulu gitu kan, bisa masuk kan. Tapi kenapa enggak gitu loh. Apa dia kepengen ada orang kasihanin dia gitu kan. Aduh lihat betapa menderitanya hidup gua gitu. Apa dia nyaman dalam sakitnya dia, 38 tahun. Apakah saudara mau sembuh? Dia adalah gembala jiwa kita. Dia tahu apa yang terbaik buat jiwa kita. Ketika kita datang sama dia, humble, rendahkan hati kita, bawa ke Tuhan semua. Bawa semua. Tuhan akan operasi kita pelan-pelan.
kita akan mendapatkan kesembuhan, kelegaan yang selama ini kita cari. Setelah Petrus diteguhkan 3 kali, baru gembalakanlah domba-dombaku. Dia bilang, saya waktu dengar ini, Tuhan sampai 3 kali tekanin, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? And Petrus bilang, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi 2 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tanya lagi 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus terdiam. Dia bilang, Tuhan, kau tahu. Kau tahu ya Tuhan. Kau tahu aku mengasihi engkau. Kau tahu aku mengasihi engkau. Dari kedalaman batinku kau tahu aku mengasihi engkau. Gak ada yang kita bisa sangkali, Tuhan itu Allah yang penuh kasih, kita butuh kasih Allah. Apakah saudara mau? Saudara mau sembuh? Saudara mau bangkit menjadi seorang gembala? Mari kita tundukkan kepala. Mari buka hati Anda, buka tangan Anda. Anda terima berkat dari Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah daripada Musa dan Harun. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, kalian kita semua Israel rohani. Katakanlah kepada mereka, pulanglah dalam damai, sehingga visi Allah, destiny Tuhan bagi hidup kalian, bagi perkawinan kalian terjadi. Yahweh Tuhan kita, Tuhan besar semua. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima damai ini. Tuhan menyertai engkau keluar masuk rumahmu, keluar masuk kantormu, tempat kerjaanmu. Dan Tuhan menyertai kalian dan membawa kalian kepada tujuan maksud Allah menyelamatkan nyawamu. Dia bawa kamu keluar dari Mesir untuk masuk ke negeri penuh dengan tanah perjanjian, penuh dengan susu dan madu. Terima janji ini dengan rendah hati. Kau akan jadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. Di dalam nama Yesus semua yang menerima berkat Tuhan ini katakan amin 3 kali. God bless you, salami tetanggamu. Katakan God bless you and God is with you.